Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang depresi ini kan bisa terjadi pada siapa saja ya, dari anak-anak bahkan sampai lansia seperti itu. Salah satu juga golongan yang rentan mengalami depresi adalah remaja. Kenapa? Karena kan kita sering ya baca-baca artikel gitu. Remaja ini adalah di fase kehidupan di mana ini mereka sedang mencari jati diri. Nah, pasti kita yang pernah melewati masa remaja pernah merasakan hal demikian. Nah, kalau akhirnya bergaul di lingkungan yang tidak tepat, mempengaruhi mood, nah ini bisa menyebabkan depresi pada remaja. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, mencegah depresi pada remaja. Nah, kalau ngomongin tentang remaja, nggak hanya ngomongin kesehatan mentalnya juga ya tentang depresi, tapi juga bagaimana kemudian kesehatan fisiknya, apalagi kalau mereka kekurangan gizi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu ini masalah terkait gizi remaja. Kita lihat yang pertama pemirsa. Anemia. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai ya oleh orang tua, terutama ketika kita ngomongin asupan atau intake pada anak-anak kita, mulai dari bayi, anak-anak bahkan sampai remaja. Karena ternyata sebagian besar anak-anak remaja kita ini kekurangan zat besi yang bisa berujung pada anemia. Jadi kalau kita mungkin lihat anak-anak kita agak lemes gitu ya, nggak bergairah, nggak bersemangat, ayo bisa jadi anak-anak kita ini yang masih dalam fase remaja ini mereka mengalami anemia gara-gara kekurangan zat besi. Penting bagi orang tua untuk mensuplai atau memberikan makanan yang tinggi zat besi untuk kebutuhan anak Anda ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Kurang energi kronis. Nah, ini juga menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita bersama pemirsa. Apalagi kalau kita ngomongin tentang makanan. Satu hal yang sering kan kita lihat ya pemirsa, ada yang namanya AKG, angka kecukupan gizi. Nah, kalau akhirnya ini kurang gizi gitu ya, anak-anak kita ini bisa berakibat pada kurang energi kronis. Jadi kalau bisa ya kita sebagai orang tua ya tidak hanya ngasih makanan aja ya pemirsa, tapi juga kita tahu gitu kandungan atau manfaat apa yang didapat ketika anak-anak ini mengonsumsi suatu makanan supaya tidak berdampak buruk pada anak. Laparnya dapat gitu ya, kemudian dikasih makan kenyang dan ada manfaat untuk kesehatannya juga ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Obesitas. Nah, ini ada satu penelitian pemirsa yang cukup surprising banget ya, cukup mengejutkan, di mana sekitar 93,6%, bayangin hampir 100% loh, remaja ini mereka tidak suka mengonsumsi sayur dan buah. Waduh, padahal enak gitu ya, apalagi kalau buah manis seperti itu. Dan 75,6%-nya ini mereka suka yang namanya rebahan, sedentary lifestyle. Nah, ini menjadi hal yang sangat ironis sekali ya ketika kita ngomongin anak-anak remaja yang harusnya masa produktif tapi akhirnya harus berada pada kondisi demikian. Nah, penting bagi orang tua untuk memperhatikan apa-apa menjadi asupan dan kegiatan mereka. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Obesitas, kemudian stunting. Nah, stunting ini lagi-lagi, ini kan kadang-kadang kita tidak begitu memahami ya bahwa anak-anak ini ketika dia masih kecil gitu ya pemirsa ya, ini tinggi badannya berapa gitu, di usia segini standar idealnya berapa sih? Ini juga menjadi sangat penting kalau kita ngomongin tentang stunting ya. Jadi penting untuk ngukur terus secara rutin apakah tinggi anak ini sudah ideal atau belum, seperti itu. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Rambut rontok. Nah, ternyata rambut rontok terutama pada remaja perempuan pemirsa ini menjadi salah satu dampak ketika kita ngomongin kalau anak ini kekurangan gizi. Jadi kalau Anda menemukan anak Anda mengalami kerontokan rambut, mungkin saja anak Anda kekurangan gizi. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang berkaitan dengan masalah gizi pada remaja dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah ngomongin masalah gizi kalau kita kaitkan dengan remaja seperti itu ya pemirsa ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Shena M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto. Selamat pagi Dr. Shena, apa kabar?
Halo, selamat pagi Mas. Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting. Sebenarnya sih tidak hanya untuk remaja, tapi untuk kita semuanya. Tapi menjadi perhatian, apalagi untuk orang tua yang punya anak yang menuju ke remaja seperti itu. Ini menjadi catatan yang sangat penting supaya kebutuhan gizinya juga tercukupi, kesehatannya juga pastinya baik seperti itu. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin tentang masalah gizi pada anak atau remaja gitu ya dok ya. Ini adalah terkait anemia. Seperti apa sih dok? Iya, betul Mas. Jadi salah satu masalah nutrisi utama pada remaja ya, terutama remaja kita ini adalah defisiensi zat gizi mikro, khususnya anemia defisiensi zat besi. Yang ini memang berkaitan dengan perilaku makan yang kurang tepat ya, perilaku makan yang salah. Nah, anemia di kalangan remaja perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan di Indonesia itu mengalami anemia. Nah, apa bahayanya anemia? Ya, anemia ini berdampak pada remaja, terutama terhadap penurunan sistem imun, konsentrasi dan prestasi belajar, kebugaran dan produktivitasnya mereka. Sehingga hal ini memang harus kita atasi agar tidak terjadi pada remaja. Begitu, Mas. Oke, kenapa sih dok akhirnya tadi kan laki-laki 12%, remaja laki-laki gitu ya, remaja perempuan ini bisa sampai 23%, hampir 2 kali lipatnya kan seperti itu. Faktor apa yang akhirnya menyebabkan demikian? Apakah karena ya mungkin tidak ada hubungannya, nggak tahu ya, ada siklus bulanan gitu dok atau gimana tuh? Ya, masalah yang utama adalah biasanya remaja putri ini memilih-milih makanan ya, karena menjaga penampilan sehingga asupan nutrisinya kurang terjaga. Yang kedua memang betul, karena pada remaja putri kan mengalami siklus menstruasi bulanan. Jadi kemungkinan saja bisa menyebabkan anemia, mereka lebih rentan terkena anemia dibandingkan laki-laki. Dan pada remaja putri apabila terjadi anemia ini berdampaknya lebih serius karena mereka itu adalah para calon ibu kan ya, nantinya yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi. Nah, jika mereka mengalami anemia maka memperbesar risiko kematian ibu saat melahirkan, bayi lahir prematur dan juga berat bayi lahir rendah, sehingga harus kita antisipasi ini untuk para remaja putri kita agar tidak terjadi anemia sejak saat ini gitu. Waduh, efeknya luar biasa ya dok ya kalau kita ngomongin pada remaja putri, bukan berarti remaja putra juga tidak penting, penting tetap. Tapi kalau putri kan tadi dokter Shina sebut untuk hamil, melahirkan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau punya anak remaja ya, terutama remaja putri, diperhatikan ya ayah bunda di rumah. Oke, kita lanjut pada kedua. Kurang energi kronis, ini terkait dengan gizi pada remaja juga dok, gimana nih? Iya betul, jadi kurang energi kronis itu ya atau tampak sebagai anaknya kurus gitu ya, bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi juga. Ya, di Indonesia itu ada beberapa sebab terjadinya kurang energi kronis, terutama biasanya karena alasan ekonomi ya. Jadi misalnya ekonomi keluarga yang kurang sehingga keluarga tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Namun saat ini di perkotaan besar fenomenanya yang terjadi itu adalah seringkali karena alasan psikososial ya, seperti misalnya untuk menjaga penampilan pada remaja putri, maka mereka berdiet secara ekstrim ya, sehingga mengalami kurang energi kronis. Nah, ini harus diingat juga bahwa kondisi remaja yang kurang energi kronis ini juga dapat meningkatkan berbagai risiko penyakit. Ya, khususnya penyakit infeksi, gangguan hormonal yang juga berdampak buruk pada kesehatan mereka, sehingga harus kita cegah agar tidak terjadi kurang energi kronis pada remaja. Nah, itu dia, jangan sampai kita kekurangan energi kronis ya, terutama untuk para remaja yang dalam proses tumbuh kembang juga kan menuju dewasa seperti itu. Oke dok, yang selanjutnya juga tidak kalah penting dan kayaknya udah menjadi perbincangan umum ya tentang obesitas gitu kan. Kita lihat bagaimana para remaja ini kan banyak yang kurang suka dengan sayur atau buah atau bahkan tidak makan sama sekali sayur dan buah, kemudian suka makanan-makanan berpenyedap rasa gitu. Waduh, itu kayak surga banget gitu kan. Terus ditambah lagi mungkin 1,5 tahun belakangan ini ketika ya sekolah online, sekolah daring, mereka akhirnya memiliki satu habit baru, sedentary lifestyle ya, rebahan aja gitu, udah makan begitu rebahan gak olahraga. Nah, ini gimana dok dengan obesitas nih? Iya, memang itu terbukti ya. Jadi menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi berat badan berlebih dan obesitas pada remaja itu meningkat. Pada usia 13-15 tahun itu sebesar 16%.
Dan pada usia 16 sampai 18 tahun itu sebesar 13,5% yang mengalami berat badan berlebih dan obesitas. Nah, hal ini benar, Mas, karena disebabkan pola makan yang tidak baik. Contohnya kurang mengkonsumsi serat, ya, kurang mengkonsumsi buah, atau sering mengkonsumsi makanan cepat saji yang mengandung kalori yang sangat tinggi. Selain itu benar, ya, remaja kita cenderung menerapkan pola sedentary life atau gaya hidup sedentary. Ya, banyak duduk, kalau sekarang mungkin di depan komputer, sehingga kurang melakukan aktivitas fisik. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan peningkatan resiko pada remaja terjadinya overweight ataupun bahkan obesitas, begitu. Ya, berarti sebagai orang tua lagi-lagi ya, jangan hanya ngasih makan aja gitu ya dok ya, yang enak, yang anaknya suka, tapi juga harus mikirin dampaknya ke kesehatan si anak gitu ya. Wah, satu sih untuk menyehatkan, katanya untuk memenuhi kebutuhan kejiwaannya karena dia suka dengan makanan ini, tapi juga harus ngomongin kesehatan fisiknya juga ya dok ya, biar balance gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah stunting dok. Nah, gimana dengan stunting? Kan biasa kita dengar pada anak-anak, ternyata juga bisa terjadi pada remaja. Apakah ini terbawa dari anak-anak atau gimana nih dok? Ya, jadi remaja Indonesia memang banyak yang tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki tinggi badan yang pendek atau kita sebut dengan stunting ya. Rata-rata tinggi anak Indonesia lebih pendek dibandingkan dengan standar WHO, yaitu lebih pendek 12,5 cm pada laki-laki dan lebih pendek 9,8 cm pada perempuan, dan ini sering tidak kita sadari. Ya, perawakan pendek pada remaja ini juga sering kita temukan tadi pada anak-anak yang memang kurang energi kronis atau terjadi gizi buruk atau malnutrisi. Nah, stunting ini juga menimbulkan dampak pada jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendeknya, mereka dapat mengalami penurunan fungsi kognitif, ya, penurunan fungsi kekebalan tubuh dan gangguan sistem metabolisme tubuh, yang akhirnya nanti akan menimbulkan risiko penyakit pada jangka panjang, contohnya penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung koroner, hipertensi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, pencegahan dan penanganan stunting ini sekarang menjadi salah satu prioritas skala nasional, ya, untuk mewujudkan generasi yang memang sehat, ya, dan produktif, cerdas, dan juga berkualitas. Begitu, Mas. Oh, sangat luar biasa Dokter Shina. Tapi kalau orang mungkin tidak sadar mereka mengalami stunting ya dok ya, hanya karena standarnya tinggi badan seperti itu. Apalagi kalau mereka mengacu pada orang tuanya sama-sama pendek gitu kan. Jadi ya udah pendek juga gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau stunting ini ada yang dirasakan nggak sih dok? Selain memang tinggi badannya yang pendek seperti itu, tidak standar idealnya gitu. Ya, jadi kita bisa mengetahuinya apabila kita memplot ke growth chart ya. Jadi kalau anak-anak dan remaja itu kita memakainya growth chart. Jadi bisa kita lihat di situ apakah tingginya itu memang sesuai dengan usianya atau perawakannya lebih pendek dibandingkan usia untuk anak-anak seusianya gitu. Nah, kita bisa lihat dari growth chart itu. Makanya kita harus sering untuk memeriksakan anak dan remaja kita apakah memang tinggi badan dan berat badannya itu sesuai dengan growth chart tersebut. Begitu. Oke, berarti sudah ada tabelnya ya, sudah ada chartnya untuk mengukur apakah tinggi badan dengan berat badan sekian dengan umur sekian ini sudah ideal atau belum. Nah, ini lagi-lagi orang tua nih harus proaktif ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, rambut rontok. Nah, hubungannya dengan gizi dan remaja gimana nih dok? Ya, jadi penyebab tadi kurangnya asupan nutrisi yang baik memang dapat menyebabkan gejala salah satunya rambut rontok. Tetapi harus kita ingat juga pada remaja juga terjadi perubahan hormon, ya, sehingga dapat menyebabkan rambut itu lebih banyak rontoknya dibandingkan usia dewasa. Ya, selain itu, selain akibat perubahan hormon dan tadi kurangnya asupan nutrisi, kondisi medis dan efek samping obat-obatan juga dapat menyebabkan rambut rontok pada remaja. Nah, yang paling sering ya saat ini rambut rontok pada remaja itu diakibatkan karena rambutnya memang rusak. Karena apa? Karena mengikuti hairstyle kekinian ya, tren-tren rambut pada saat ini sehingga rawan untuk terkena zat kimia atau proses-proses pemanasan dan lain-lain. Nah, itu juga dapat menyebabkan rambut rontok. Sehingga apabila anak kita ya atau remaja kita di rumah mengalami ini, kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa. Apakah memang hanya karena perubahan hormon, kurang asupan nutrisi, ada penyakit-penyakit lain, atau memang rusak karena akibat proses kimia. Nah, itu harus kita cermati.
Oke, harus dicermati ya penyebabnya apa gitu yang akhirnya memicu kerontokan pada rambut anak-anak remaja kita. Baik, terima kasih Dr. Shina M. Gizi SPGK sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi hal yang baik ya bagi para orang tua yang ini anak-anaknya bentar lagi mau masuk usia remaja gitu ya. Harus disiapkan baik-baik supaya ya kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya semua bisa terjaga dengan baik. Terima kasih Dr. Shina. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan Terima teman-teman di rumah sakit. kasih. Selamat pagi Dr. Shina. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, mencegah depresi pada remaja. Kalau kita ngomongin depresi pada remaja, pemirsa, ini menjadi hal yang sangat krusial. Apalagi kalau kita ngomongin remaja, ini fase-fase mencari jati diri. Weh, berat banget ya bahasanya, mencari jati diri. Kayaknya berat banget, memang berat. Makanya harus mendapatkan satu lingkungan yang pas gitu ya, supaya mereka ini bisa terarahkan dengan baik, supaya tidak mengalami depresi. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Alexandra Gabriela MPSI psikolog klinis dari Smart Mind Center. Selamat pagi Mbak Alex, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas Raden. Oke, Mbak, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting ya. Apalagi kalau kita ngomongin di masa pandemi, banyak yang merasa demikian mungkin ya, harapannya sih tidak ya. Tapi bagaimanapun di masa pandemi ini banyak yang merasa stres, mungkin bisa berakhir pada depresi. Tapi kalau kita lebih skopnya, pembahasan kita hari ini adalah depresi pada remaja. Nah, sebelum bahasnya ini yang dimaksud dengan depresi ini seperti apa sih Mbak Alexa? Kan mungkin kita agak-agak rancu ya antara stres, depresi, ini seperti apa gitu? Oke, sebelumnya mungkin kita perlu paham dulu apa bedanya emosi sama mood ya. Oke. Kalau emosi itu kan sebuah perasaan. Jadi biasanya yang kayak sedih, senang, stres itu termasuk emosi. Sedangkan kalau depresi itu bentuk dari mood. Jadi mood itu ada beberapa macam, ada mood depresif misalnya, ada mood distimik, ada mood eutim, hipotim, ataupun manik, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah kondisi suasana hati, yang mana suasana hati itu pun bisa dialami setiap orang gitu. Cuma kalau kita menyebut kata depresi, secara umum orang akan langsung mengaitkan dengan gangguan depresi klinis gitu, yaitu sebuah gangguan mood depresif di mana terjadi kondisi suasana hati yang negatif ataupun menurun dalam kondisi dan intensitas waktu tertentu, intensitas tertentu dan durasi waktu tertentu, sehingga bisa dikatakan menjadi sebuah gangguan depresi klinis seperti itu. Jadi memang beda ya antara depresi dan stres itu sendiri. Oke, beda seperti itu ya. Nah, pertanyaannya gini, Mbak Alexa, sebenarnya setiap orang ini pernah nggak sih gitu ya? Pernah nggak mereka mengalami depresi? Kan mungkin ada yang sadar mengalami, ada yang tidak sadar. Sebenarnya setiap orang apakah pernah, mungkin saja kadarnya yang rendah atau kecil atau gimana nih? Kalau misalnya ditanya apakah semua orang pasti pernah mengalami depresi klinis, belum tentu. Tapi apakah semua orang pernah mengalami gejala mood depresif? Bisa jadi. Hanya saja mungkin tingkat intensitasnya berbeda-beda, dan selain itu mungkin juga nggak berkembang nih menjadi sebuah gangguan depresi klinis. Walaupun perlu dicatat bahwa semua orang memiliki resiko yang sama untuk mengalami kondisi depresi klinis itu. Seperti itu. Oke. Tapi kalau ngomongin jenis-jenisnya kan ada yang mungkin ngomongin depresi biasa, ada yang depresi klinis juga gitu. Sebenarnya jenis-jenisnya apa aja sih Mbak Alexa? Kalau kita ngomongin depresi kan kita sebagai orang umum ya depresi aja udah gitu. Gimana nih? Oke, jadi balik lagi ya, kalau kita kaji dari sudut pandang mood depresif, memang ada beberapa kondisi psikologis yang ditunjukkan dengan suasana hati atau mood yang negatif gitu. Salah satunya adalah yang paling sering dialami sama perempuan, yaitu PMDD, atau mungkin secara umum dikenal sebagai PMS ya. Jadi kondisi-kondisi ketika kita baru mau menstruasi, biasanya akan terjadi perubahan hormon dan sebagainya yang bikin mood kita turun.
atau mungkin perubahan gaya hidup seperti ada gangguan adaptasi ketika kita harus pindah ke tempat baru, atau mungkin ketika kita perempuan baru melahirkan ataupun pra dan pasca melahirkan, itu pun bisa mengalami kondisi depresi, atau mungkin yang mirip-mirip yang masih lebih ringan yaitu kondisi blues gitu. Jadi perubahan-perubahan gaya hidup itu pun bisa sangat berpengaruh dengan mood depresif itu sendiri. Cuma balik lagi tergantung intensitas dan tergantung juga sama durasi waktu yang dia alami. Nah, itu yang akan menentukan apakah seseorang itu mengalami depresi klinis atau mungkin gangguan lain yang disertai dengan gejala depresi seperti itu. Depresi klinis atau gejala lain yang diikuti dengan depresi. Nah, sebenarnya kalau depresi baik yang biasa gitu ya, gejala dari hal-hal yang lain gitu, ataupun depresi klinis seperti itu, Mbak Alexia, sebenarnya penyebab utamanya apa sih yang biasanya terjadi gitu ya? Kalau kita ngomongin orang mengalami depresi, apakah tekanan hidup atau lingkungan sosial gitu ya? Atau kemudian sekarang mungkin yang anak-anak remaja ini suka pakai medsos, akhirnya kayak kok temanku begini, temanku begitu, akhirnya mereka akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya depresi atau gimana tuh Mbak? Biasanya depresi itu muncul pasti ada faktor biologis dan faktor lingkungannya ya. Kalau dari faktor biologis bisa jadi terdapat neurotransmitter yang kurang seimbang lah, terutama di bagian serotoninnya mungkin lebih menurun. Ataupun juga bagian amigdala di mana dia itu meregulasi emosinya itu kurang seimbang gitu. Jadi bagian otak yang memang mengarah pada regulasi emosi dan bagaimana mereka bisa mengenal sebuah ancaman, bereaksi terhadap ancaman itu kan di bagian amigdala ya. Biasanya memang bagian amigdalanya juga berkembang lebih sensitif lah dibanding orang-orang lain. Dan di satu sisi juga dari faktor lingkungan, nggak mungkin kita lepas lah dari bagaimana cara dia mempersepsikan sesuatu, bagaimana cara dia dididik dan membentuk sebuah value, apakah dia dibiasakan untuk punya tantangan atau malah dia semuanya di-provide, jadi dia merasa hidup tuh baik-baik aja, jadi ketika satu kali dia mendapat kesulitan atau tantangan, dia gampang sekali menyerah gitu. Balik lagi kalau dari tantangan itu sendiri kan sesuai dengan realita ataupun ekspektasi ya, kalau memang ekspektasi kita lebih jauh dari realita, kita akan lebih mudah frustrasi, cemas ataupun stres, yang mana ketiga hal itu yang paling sering mengarah pada gejala depresi ataupun bisa berkembang menjadi gangguan depresi klinis itu. Oke ya, tapi kalau ngomongin tentang depresi dan penyebabnya nih dengan berbagai macam faktor tadi yang disebutkan sama Mbak Alexa, sebenarnya ada nggak sih Mbak yang di usia range khusus yang mereka ini rentan mengalami depresi? Kok saya baca juga ini remaja, ini juga rentan mengalami depresi, kenapa itu? Oke, jadi sebenarnya sih ada tingkatan-tingkatan tertentu dan biasanya di usia remaja memang salah satunya terjadi karena ada perubahan hormon dan di mana lingkungan sosial pun sangat berpengaruh nih dalam pembentukan peran seorang anak. Tapi bukan berarti di usia lain pun tidak ada resiko seseorang mengalami depresi gitu. Ditemukan juga pada anak-anak usia dini sekarang ada kondisi disruptive mood dysregulation disorder. Jadi kondisi depresi bawaan yang memang sudah terjadi saat mereka tuh masih kecil gitu, saat mereka mungkin di bawah 5 tahun seperti itu. Tapi kalau memang yang dialami remaja, faktornya kan banyak sekali ya. Salah satunya yaitu tadi, apakah memang mereka itu punya masalah di sekolah, ataupun mereka mungkin tidak dibiasakan untuk punya daya juang yang baik, atau persepsi mereka tuh cenderung negatif terhadap semua hal. Jadi memang itu sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga dan dukungan dari lingkungan untuk bantu seseorang bisa bertahan. Begitu. Oke, soalnya aku juga pernah baca itu Mbak Alexa bahwasanya ada ya nauzubillah gitu ya, maksudnya semoga tidak sampai seperti itu, mereka bisa berujung pada suicidal action kan, percobaan bunuh diri atau self harm deh gitu, menyakiti diri mereka sendiri. Semoga tidak terjadi ya. Tapi kalaupun ada kasusnya gitu, Mbak Alexa, di Indonesia sendiri, remaja di Indonesia ini rentan nggak mereka mengalami hal-hal demikian untuk mengalami depresi pada masa atau fase remaja mereka? Ya memang secara umum sih remaja memang lebih mudah mengalami depresi. Balik lagi kayak yang tadi Mas bilang, setiap kali mereka ngeliat medsos saja itu udah membuat sebuah ekspektasi baru yang nggak sesuai sama realita yang mereka jalani tadi itu kan. Dan kalau misalnya ditanya tentang statistiknya, memang remaja perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki yang mengalami depresi. Dan dari populasi secara umum, 21,8% remaja itu pernah mendapatkan emosi negatif yang mungkin mengarah kepada gejala depresi sedang maupun berat seperti itu.
Jadi memang cukup rentan walaupun bukan dalam tingkatan yang lebih tinggi ya. Pada penelitiannya tingkatan yang lebih tinggi itu di usia sekitar midlife gitu. Makanya orang suka sebut midlife crisis. Nah, midlife crisis ataupun krisis-krisis lain pun bentuknya kan sama seperti depresi ya. Kayak yang sekarang lagi ngetren orang bilang quarter life crisis gitu. Jadi ada yang bilang quarter life crisis ataupun krisis pada remaja. Nah, krisis-krisis itu mungkin bisa ada gejala depresi yang ditunjukkan, tapi belum tentu berkembang ke depresi unipolar tadi gitu. Iya, sering kita dengar beberapa waktu belakangan ya, midlife crisis, quarter life crisis, gitu ya. Ini menjadi perhatian kita juga kalau kita ngomongin remaja juga, mereka ada di krisis juga gitu kalau ngomongin tentang depresi seperti itu. Nah, sebenarnya kita kan sebagai orang tua kadang-kadang karena terlalu sibuk mungkin ya Mbak Alexa ya, dengan beberapa penyebab yang mungkin saja terjadi pada remaja ini, dan akhirnya kita sebagai orang tua nggak aware gitu bahwa anak ini mengalami hal demikian dan bisa berpotensi pada depresi. Nah, sebenarnya gejala depresi yang bisa terlihat langsung, entah dirasakan sama orangnya sendiri atau kita sebagai orang tua yang mengawasi mereka, ini ada nggak yang gejala-gejala umum yang biasanya terjadi kalau anak-anak ini mulai mengalami depresi gitu Mbak Alexa? Jadi perubahan suasana hati itu pasti kelihatan dari bagaimana dia bersikap dan merespon sesuatu. Bisa terlihat dari apakah nilainya tiba-tiba menurun, ataupun yang biasanya sering ngobrol tiba-tiba dia di kamar saja, kehilangan nafsu makan, ataupun kehilangan keinginan-keinginan yang biasanya dia suka nih. Biasanya dia suka jalan-jalan kok tiba-tiba enggak, lebih suka ngurung diri di rumah. Biasanya dia suka nulis atau nyanyi-nyanyi, sekarang kok nyanyiannya mellow ya gitu, lebih ya kayak yang sedih-sedih. Itu kita pun perlu curiga seperti itu. Tapi jangan lupa ada yang dinamakan high functioning depression, yang mana semuanya terlihat baik, tapi sebenarnya yang paling terasa kan kalau yang dirasakan depresi kan di sini ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang mereka alamin, yang terpenting tuh yang bisa menentukan seseorang itu depresi atau tidak adalah di sini gitu. Jadi sebagai orang tua mungkin kita bisa menyarankan untuk terus terbuka, membangun sebuah komunikasi yang hangat dan terbuka supaya kita pun tahu apa sih yang sebenarnya dirasain anak. Mungkin nilai bagus-bagus aja, teman baik-baik aja, ngumpul-ngumpul aja gitu. Tapi ada satu sisi di mana mereka mungkin tiba-tiba mudah nangis atau mungkin lebih pendiam. Nah, orang tua pun lebih sensitif harus lebih sensitif di sana dan lebih bisa untuk menanyakan lebih jauh perasaan mereka tuh seperti apa dengan cara yang mungkin nggak mendikte ataupun nggak menginterogasi gitu. Jadi ada teknik-tekniknya lah. Teknik-tekniknya ya, harus lebih sensitif, lebih terbuka, ngobrol perasaan mereka apa saja yang mereka alami, ayo dicurhatin bareng gitu sama orang tua. Kadang-kadang kan orang tuanya nggak peka gitu ya Mbak Alexa ya. Oke Mbak, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas nih, sebenarnya ketika mau ngobrol sama anak, kita sebagai orang tua harus tahu dulu nih biasanya permasalahan apa aja sih yang muncul di anak yang sehingga bisa berakhir pada depresi. Tapi nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Mbak Alexa ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini, mencegah depresi pada remaja. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSahati.tv. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPS psikolog klinis dari Smart Mind Center. Mbak Alexa, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kan di segmen sebelumnya aku sempat mau bahas nih, kan tadi Mbak Alexa bilang kita sebagai orang tua harus lebih sensitif, harus lebih terbuka ngomongin perasaan anak. Nah, kita juga kan sebagai orang tua harus ngerti juga ya kalau kita ngomongin sensitivitas kita, kepekaan kita harus tahu dulu apa permasalahan-permasalahan yang biasanya dialami sebagai remaja. Kan kita mungkin orang tua pernah di fase remaja tapi mungkin udah lupa gitu ya. Karena udah pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kantor, lain sebagainya, hingga akhirnya kurang peka gitu untuk ngomongin anak-anak. Apalagi kalau bilangin masa kita anak angka generasi 70-an, 80-an dengan anak-anak 2000-an gitu kan beda mungkin kasusnya gitu. Mungkin ada update-update kasus yang sering dialami permasalahan-permasalahan remaja. Biasanya permasalahan remaja yang sering dialami ini permasalahan apa aja sih Mbak Alexa? Selain masalah cinta kali ya. Gimana tuh? Oke. Kalau
belakangan ini memang banyak ditemukan gejala depresi yang terjadi pada anak-anak karena masalah sekolah gitu. Ketika mereka ngerasa frustrasi untuk mengerjakan tugasnya yang mereka rasa begitu banyak, begitu penuh gitu. Tapi di satu sisi mereka nggak ada wadah untuk bertanya secara langsung atau diskusi dengan teman-teman seperti kalau mereka ada di sekolah gitu. Jadi mereka merasa mungkin mereka pengen punya nilai yang bagus ataupun mereka pengen punya suasana belajar seperti dulu, tapi sekarang kan nggak bisa. Jadi masalah pendidikan pun salah satu hal yang bisa menjadi faktor lah kenapa seorang anak bisa ada mood depresif ataupun bisa mengalami stres itu sendiri. Selain itu juga masalah sosial yang biasa sering dialamin oleh anak-anak remaja adalah misalnya kayak bullying ataupun ketika mereka ngerasa nggak diterima dalam lingkungan sosialnya atau mereka berusaha untuk menyesuaikan diri sama lingkungan sosial, tapi di satu sisi mereka merasa ini bukan bagian dari diri mereka, ini bukan part of their life gitu. Jadi mereka berusaha keras untuk diterima, tapi merasa kehilangan jati diri mereka. Karena kan kita perlu ingat ya, masa-masa remaja itu sangat rentan mengalami kehilangan jati diri, karena di saat ini kan memang benar-benar pencarian jati diri, pencarian aku ini siapa, sangat ditentukan dalam lingkungan sosialnya gitu. Jadi ketika mereka ngerasa diabaikan atau ngerasa nggak diterima, ngerasa mereka aneh atau dikucilkan atau mungkin mengalami bullying, pelecehan dan sebagainya, itu bisa menentukan jati diri mereka seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah personal. Kalau kita ingat kan masalah yang terjadi ketika remaja itu kan mereka kayak seakan-akan merasa dituntut untuk dewasa di saat secara emosional dan secara kognitif mereka belum dewasa gitu. Jadi ada fase perubahan di mana anak-anak diminta untuk menjadi dewasa. Mereka biasanya nggak mau menunjukkan gengsi lah gitu untuk menunjukkan bahwa aku ini butuh bantuan loh. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tuh semuanya bisa di saat mereka sebenarnya memang belum bisa dan memang dibutuhkan supervisi dan support dari orang-orang yang lebih dewasa gitu. Jadi dengan keinginan mereka untuk mencapai sebuah gambaran tertentu, kedewasaan tertentu, itu seringkali bikin mereka juga ngerasa frustrasi gitu. Kenapa sih aku selalu dianggap kayak anak kecil, tapi di satu sisi, tapi kan aku udah dewasa dan mama papa juga nganggap aku udah dewasa. Kan orang tua suka lupa ya ketika marah, kamu kan udah gede, tapi giliran anak-anak berpendapat, kamu tahu apa sih masih kecil. Nah itu biasanya seperti itu yang menentukan masalah-masalah di personal mereka, bagaimana citra diri mereka dan bagaimana mereka melihat diri mereka secara utuh gitu. Oke. Lalu dengan ketika orang tua nih sudah tahu akar permasalahannya gitu ya, yang disebutkan sama Mbak Alexa barusan. Sebenarnya peran orang tua untuk mengatasi depresinya remaja ini yang seperti apa yang harus dilakukan sama orang tua ini, Mbak Alexa? Pertama-tama kita perlu memvalidasi emosinya. Jadi jangan sampai ketika anak nangis atau setiap hari terlihat nangis, yang sering saya temukan adalah orang tua justru bertanya, kamu kenapa sih lebay banget? Kenapa sih gini aja nangis? Sensitif banget, mama capek atau papa capek deh sama kamu. Jadi anak-anak merasa emosi mereka tuh tidak tervalidasi, mereka jadi sulit berempati dan memaknai ini perasaanku nih kenapa gitu. Aku sedih nih kenapa? Aku cemas itu kenapa? Padahal itu suatu hal yang mungkin kita butuhkan untuk tahu akar permasalahannya apa gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang sedari awal, sedari mereka kecil, tidak hanya mensupport tentang akademis, tapi kita pun perlu mensupport tentang bagaimana dia bisa menghadapi sebuah kesulitan gitu. Jadi daya juangnya, kesiapannya, dan kemampuan untuk bangkitnya, kemampuan untuk memahami suatu kesulitan sebagai tantangan itu sedari kecil memang sudah harus kita paparkan gitu. Jangan semuanya tuh dikondisikan sestabil mungkin dan dia jadi nggak terbiasa menghadapi kesulitan gitu. Dan yang ketiga, kita bisa menerapkan teknik 3R gitu. Pertama-tama kalau melihat anak nangis, kita bisa coba untuk regulate dulu. Ya udah, kalau kamu lagi sedih, kita coba napas dulu yuk, atau coba dipeluk dulu, atau coba disayang-sayang dulu. Jangan diajak ngomong dulu, jangan ditanya-tanya, tapi kita coba validasi lah emosi mereka seperti yang tadi saya bilang. Ini kamu tuh lagi nggak enak, kita coba napas dulu yuk, atau kita coba merem dulu sebentar. Ketika sudah merem, kita bisa merelate gitu. Jadi kayak apa sih yang kamu rasakan? Mama juga pernah pengen nangis begini, atau papa juga pernah merasa down begini. Pada saat itu sih mama ngerasa sedih atau papa ngerasa sedih. Kalau kamu apa yang kamu rasakan gitu. Atau kalau memang kita udah tahu nih kelihatannya dia marah gitu, kita bisa tanyakan ke dia, kamu marah ya? Atau mungkin kita langsung ngomong,
wajar kalau kamu marah sekarang. Mungkin ada suatu kondisi yang bikin kamu ngerasa kebingungan gitu. Jadi kita bisa merelate emosinya dan dia pun bisa merasa dipahami seperti itu. Karena kan kadang ada depresi yang munculnya sebagai agitatif ya, marah-marah, sensitif, kesel gitu, gampang tersinggung. Nah itu disebut dengan depresi agitatif. Jadi nggak selamanya moodnya negatif, kadang jadi berenergi banget. Dan itu yang perlu orang tua bantu untuk sadarkan ke anak-anak, ini bukan marah-marah loh, ini sebenarnya mungkin kamu sedih, kamu merasa terkecilkan atau apapun, bisa kita bantu seperti itu. Lalu yang terakhir adalah reconnect, yaitu ketika kita membantu mereka punya hubungan lagi. Coba yuk kalau kamu marah, mungkin langkah-langkah ini bisa dilakukan. Salah satunya adalah coba kita dengerin lagu yang menyenangkan yuk, atau kalau lagi sedih kamu boleh nangis dulu, atau kamu mau adakah yang bisa papa mama lakukan untuk bantu kamu merasa lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi jangan ditanya lebih dalam dulu, jangan dijudge dulu, biarin aja dia menikmati ataupun merangkul emosinya sampai pada akhirnya dia siap untuk cerita, baru kita dengerin. Oke. Mbak Alexa, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya Mbak Alexa ya. Ini dari Ibu Anggun. Anak saya cowok kelas 2 SMP, anaknya ekstrovert, tapi akhir-akhir ini jadi pendiam dan cenderung mengurung diri di kamar. Bagaimana caranya membujuk dia untuk cerita? Karena kalau ditanya dia selalu marah. Ini cowok ya kelas 2 SMP, biasanya ceria mungkin ya, sekarang mengurung diri di kamar. Kalau ditanya ada apa kok malah takutnya marah nih. Oh dia kalau ditanya marah, memang marah. Gimana nih Mbak Alexa? Ya, mirip seperti contoh yang saya paparkan barusan ya. Jadi ada gejala-gejala tertekan yang munculnya sebagai ekspresi marah gitu. Kalau memang kasusnya pada remaja, balik lagi, mereka itu kan cenderung menutup diri karena pengen menunjukkan mereka tuh bisa ngadapin masalah di saat sebenarnya mereka belum bisa dan masih butuh bantuan kita. Jadi ada baiknya pertama kita berikan mereka sebuah waktu dulu dengan mereka bisa meregulasi emosi mereka, dan kita pun sesekali mungkin kayak bawakan makanan kesukaan ataupun nanya kabar, itu pun sudah cukup sementara gitu. Jangan berpikir mama atau papa itu adalah seorang detektif yang harus mencari tahu semuanya sedetail mungkin. Even seorang psikolog pun itu kalau mau mencari tahu soal trauma atau luka itu butuh teknik-teknik tertentu dan nggak bisa langsung to the point nanya kamu apa yang sedang terjadi sih pada kamu sampai kamu merasa seperti ini gitu. Lalu yang kedua, minta bantuan. Bentuk dari mengajak, bukannya nyuruh, tapi minta bantuan. Mama hari ini mau pergi ke sini, kamu bisa nemenin mama nggak? Kamu ada waktu nggak? Jadi anak itu merasa, aku pun ada peran nih, aku ada posisi, aku dibutuhkan. Aku masih ada yang bisa aku bantu. Oh ternyata aku masih berguna buat seseorang, seperti itu. Jadi dari cara-cara sederhana dulu, tunjukkan kalau memang kita ada buat mereka, tapi di satu sisi kita pun butuh mereka. Di saat dia sudah mulai tenang, baru kita paparkan. Mama sedih loh sebenarnya belakangan ngelihat kamu mungkin mulai mengurung diri. Sebagai orang tua, mama pasti khawatir. Kalau kamu siap cerita, mama juga siap dengar ya. Tapi kalau kamu belum mau cerita, nggak apa-apa, kamu kasih waktu ke diri kamu dulu untuk tenang, seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk hal-hal seperti ini. Semakin kita paksakan, mereka akan semakin tertutup. Gitu. Oke, berarti memang intinya tidak bisa dipaksakan ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Anggun tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih Mbak Alexa, maksudnya di titik mana gitu ketika orang tua udah give up, kayaknya udah nggak tahu lagi harus ngapain ke anak, di titik mana ketika ini harus ketemu profesional nih, harus ketemu psikolog untuk kemudian mengatasi apa yang terjadi, dan biasanya ketika sampai ke psikolog apa yang harus dilakukan gitu? Jadi biasanya sih kalau memang sudah terjadi perubahan-perubahan tertentu yang menjadi distres atau tekanan ke diri sendiri dan ke orang atau orang lain, jadi kadang kalau mengurung diri kan nggak ada tekanan ke orang lain ya, basically dia nggak mengganggu siapa-siapa. Tapi ada tekanan ke diri sendiri. Sehari-hari dia kelihatan nggak semangat, ataupun terjadi perubahan kebiasaan, jadi malas mandi, ataupun jadi sering nangis, nggak mau makan. Nah itu sudah tanda-tanda dia perlu bantuan psikolog. Apalagi kalau ditanya dia nggak mau cerita, sudah dilakukan tips-tips tadi pun dia tidak mau cerita, berarti memang butuh bantuan psikolog yang bisa membantu dia menggali. Atau as simple as sebenarnya mereka butuh orang lain untuk cerita yang nggak kenal sama sekali sama mereka. Karena mereka takut kalau mereka cerita nanti mereka mungkin dijudge atau dinasehatin, mereka udah menarik diri duluan gitu. Nah itu tanda-tandanya. Oke. Ketika akhirnya pun sampai ke psikolog, biasanya ini sekadar cerita aja sebagai
orang untuk dicurhatin atau nanti ada tindakan-tindakan lanjutnya nih Mbak Alexa? Pasti ada tindakan-tindakan lanjutan sih terkait kondisi anaknya. Kalau memang hanya mood depresif saja tapi belum sampai gejala depresi yang mungkin membutuhkan medikasi, biasanya psikoterapi ataupun konseling sudah cukup. Yang mungkin bisa saya pesankan ke orang tua yang hendak membawa anaknya ke profesional, sangat amat tolong hindari berbohong. Jadi biasanya udah disetting sama orang tuanya, ini nanti ketemu teman mama ya, ini nanti ketemu sepupunya papa gitu, atau nanti ketemu kenalan, kamu cerita aja, nggak apa-apa, kamu sharing aja, mama papa nggak bakal kenapa-kenapa gitu. Cuma kan anak juga jadi merasa kenapa sih aku doang yang cerita, aku yang disalahin, apalagi ketika kalau orang tuanya ngotot untuk kita masuk duluan gitu, anak suruh nunggu di luar, orang tuanya masuk duluan dan diceritain, ya jelas anak pun juga nggak punya rapport yang baik kan terhadap terapisnya gitu. Anak jadi mungkin lebih blocking atau anak nggak mau cerita. Jadi memang katakanlah sejujur mungkin bahwa orang tua concern dan mungkin kita sudah butuh bantuan profesional, dan bukan berarti itu masalah. Semua orang pun bisa mengalami masalah seperti itu. Bila memang ditemukan suatu kondisi yang membutuhkan medikasi, pasti akan di-refer untuk ketemu dengan profesional yang bisa memberikan terapi medikasi itu, seperti dokter psikiater, ataupun misalnya dia memang ada masalah lain nih, seperti kalau pada perempuan ditemukan kondisi-kondisi medis yang mungkin rentan mengalami depresi. Salah satunya adalah PCOS misalnya. Jadi ada masalah di ovarium yang mungkin menyebabkan kelainan hormonal. Jadi gampang sekali sensitif, gampang sekali cemas, gampang sekali sedih. Dan kalau dicurigai hal itu terjadi, biasanya saya tetap akan merefer ke ginekolog dulu. Atau mungkin kelihatannya sudah kok kayaknya kurus banget, ataupun ada ciri-ciri lain, biasanya saya mungkin curiga ada masalah tiroid yang saya refer ke dokter misalnya internis gitu. Tapi kalau dari sisi psikologinya sendiri, saya akan membantu mereka untuk menjabarkan dulu. Pertama-tama memang pasti nunggu mereka untuk bisa cerita ya. Entah lakukan apapun, ingatkan mereka tentang achievement, apa yang mereka suka, goals mereka apa, hobi mereka seperti apa, sampai mereka nyaman untuk cerita. Dan ketika mereka sudah cerita, saya akan coba bantu merefleksikan sebenarnya masalah kamu apa sih, sebenarnya yang kamu butuh apa sih gitu. Karena kan kalau ke psikolog itu bukan dinasehatin ya, tapi direfleksikan masalahnya. Yang penting dibuat nyaman dulu ya, jadi nanti unek-uneknya bisa keluar. Ini sudah menjawab semua pertanyaan dari Ibu Anggun dan kita semua sebenarnya ya. Baik Mbak Alexa, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya mencegah anak-anak remajanya ini mengalami depresi ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, mencegah depresi pada remaja. Kita masih bersama dengan Mbak Alexa. Mbak Alexa, kita akan bahas ya tips untuk mencegah depresi pada remaja bagi orang tua ya. Yang pertama adalah rutin mengobrol dengan anak. Manfaat ngobrol rutin sama anak apa sih? Sebenarnya bentuk bonding itu nggak hanya dari ngobrol. Biasanya orang mungkin berpikir hubungan yang hangat itu asal bisa ngobrol. Nggak juga. Tugas kita itu bukan sebagai detektif ataupun interrogator gitu. Jadi orang-orang yang suka yang menginterogasi, nggak seperti itu. Tapi kita bisa membangun hubungan yang hangat. Yang terpenting bukan hanya ngobrol, tapi hubungan yang hangat dan keterbukaan ya. Bisa dengan kita masuk ke dalam hobi-hobi anak, bisa dengan punya sebuah aktivitas bersama yang bikin kita itu nyaman satu sama lain. Jadi dia perlu tahu bahwa apapun yang terjadi, orang tua akan selalu support dia. Jadi ketika dia ada masalah, ketika dia mungkin mengalami suatu kesulitan, dia bisa kembali cerita ke kita. Nah, itu tujuannya. Oke, yang selanjutnya adalah menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Nah, masalahnya kan apalagi kalau di masa pandemi seperti sekarang, ini gimana nih? Maksudnya peran orang tua supaya anak-anak ini tetap hubungan baik dengan teman-temannya gitu, Pak? Oke. Kalau misalnya kita lihat dari tipe-tipe orang zaman dulu ya, biasanya kalau misalnya temen
ada teman anak main dan kita lihat mereka ngelihat ada yang nggak nyaman ataupun ada yang mungkin agak bandel gitu, orang tua biasa langsung ngeblok kan, udahlah nggak usah main sama dia gitu. Sedangkan orang tua zaman sekarang untungnya sudah lebih berubah, yang mana mereka menunjukkan sisi yang lebih terbuka. Aku mau tahu dulu dong, yang kamu suka main sama dia tuh apa sih? Apa sih yang bikin kamu tuh happy kalau sama dia gitu? Tanpa kita ngomong, karena sebenarnya mama ngeliat kok dia kayaknya galak sama kamu atau mungkin memanfaatkan kamu. Tapi dengan kita bilang kayaknya dia nggak baik deh, nah itu justru kita ngeblok sebuah kepercayaan dari anak, yang mana anak kalau misalnya ada masalah sama teman yang lagi dia percaya itu pun nggak bakal mau cerita ke kita nantinya, karena dia ngerasa nanti kalau mau temenan lagi susah. Tapi kalau kita terjun dan coba untuk memahami apa sih yang anak ini butuhkan, atau apa yang anak ini rasakan ketika sama temannya, dan gimana sih baiknya temannya ataupun apa sih buruknya temannya, tanpa kita harus bantu mereka, tanpa kita harus terjun secara langsung untuk melarang mereka ataupun mengarahkan mereka jadi bisa belajar untuk memilah apa sih yang baik buat aku, apa yang tidak gitu. Oke ya. Oke, poin selanjutnya adalah biarkan anak tetap aktif. Seberapa penting akhirnya membuat anak ini aktif dan berpengaruh pada kesehatan terutama mentalnya mereka ini, Mbak Alexa? Ya, jadi aktif itu kan sebenarnya ketika mereka tuh mau memberikan performa untuk membantu kita gitu, terutama ketika kita bisa bantu mereka untuk mengetahui potensi-potensi mereka apa, ya itu yang kita apresiasi coba gitu. Jadi maksudnya tetap aktif mungkin adalah memberikan peran yang baik dan supaya mereka tahu bahwa aku ini ada posisi loh di dalam rumah, nggak hanya sebagai anak, dan apalagi kalau misalnya orang tua selalu mengerjakan semuanya sendiri dan sambil mengeluh, anak akan merasa sebagai beban gitu. Jadi ketika kita memberikan kesempatan buat anak untuk tetap aktif adalah ketika kita memberikan dia kesempatan untuk mengetahui apa sih peran aku dalam keluarga ini, dalam lingkungan sosialku, dan bagaimana aku mengembangkan peran aku ini gitu. Oke, yang tidak kalah penting juga adalah orang tua harus peka gitu ketika anak mengalami hal-hal di luar hal-hal yang biasa terjadi gitu ya Mbak ya? Ya, yes. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah, walaupun dirasa orang-orang kan suka bilang, ya tipikal teenager misalnya gitu. Nah jangan seperti itu, tetap aja biarpun itu tipikal teenager, kita perlu tahu masalahnya apa yang bikin mereka seperti itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Alexa sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Ini sangat luar biasa sekali ya kalau kita berbicara tentang depresi pada remaja yang membuat orang tua kadang-kadang bingung gitu harus ngapain sama anak-anaknya. Ini yang menjadi poin-poin penting yang bisa disimak ketika kita ngomongin remaja yang masih dalam fase pertumbuhan, sehingga mereka ini bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya, karena memang ya namanya remaja ya tadi disebutkan masih dalam fase-fase berubah gitu ya, mencari jati diri dari yang seperti apa ke yang seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Alexa sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sama-sama. Semoga kita semua diberikan kesehatan, anak-anak remaja kita juga tumbuh menjadi sosok yang baik dan juga pintar dan pastinya sehat gitu ya. Terima kasih Mbak Alexa, selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.